Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke anak-anak, hari ini kita akan bahas terkait dengan yang saya share halaman 16 tuh masih persamaan garis singgung ya. Belum maksimum minimum, oke? Oke, sebentar saya tak join dulu biar bisa nge-share. Ini kamu. Ya anak, yuk kita buka langsung. Itu penjelasannya di awal jelas ya? Penjelasannya jelas apa enggak? Itu Bu agak paham dikit. Pati dikit, sing akeh pahame dong. Paham dikit terus piye? Sing akeh pahamnya, paham banyak Bu gitu loh. Oke. Ya habis gini paham banyak. Oh, amin, amin ya rabbal alamin. Saya nggak paham sing di, kita start dari awalnya. Ini modul ini isinya adalah terkait dengan aplikasi dari turunan trigonometri. Oke, kita lihat dulu yang namanya peta konsepnya. Ini peta konsepnya Nana. Kelihatan ya? Oke? Kelihatan. Oke, aplikasi turunan trigonometri itu nanti isinya anak-anak, isinya adalah kemiringan dan kemonotonan, berarti PGS di sini, dan fungsi monoton. Fungsi monoton maksudnya fungsi naik atau fungsi turun begitu, sama nilai maksimum, nilai minimum, titik belok sama kecekungan. Ya isinya cuma dua ini anak-anak. Oke, dua ini nanti kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu ceritanya. Terus rumus pembantunya apa? Rumus pembantunya ya rumus turunan fungsi trigonometri yang kemarin-kemarin kita sudah pelajari. Itu rumus pembantunya. Oke? Terus coba kita lihat yang lain. Sekarang kita langsung masuk singkatnya saja. Oke? Ini dibaca sendiri ya terkait dengan manfaat dari aplikasi turunan trigonometri. Oke, ini banyak sekali. Nah, kita langsung masuk kegiatan pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran 1 itu kita berbicara tentang kemiringan garis anak-anak dan kemonotonan fungsi. Jadi masih ingat ya rumusnya? Fungsi trigono masih ingat ya ini ya rumusnya ya? Ya? Masih. Oke, berarti kita langsung saja ke persamaan garis singgung. Jadi, kalau kita berbicara persamaan garis singgung anak-anak, maka kita berbicara yang namanya titik singgung. Ya, gradien. Pasti ini wesan, gak iso ono sing lain. Gradien dan titik singgung. Oke. Gradien itu biasanya dilambangkan dengan M. Titik singgung biasanya X1 sama Y1, X dan Y. Gini. Ini kudu ono nah. Nah ini nggak ono, berarti kita butuh dua titik yang nanti akan membentuk sebuah garis. Ya biasanya X1 sama Y1 sama X2 sama Y2. Ya ini syaratnya ini saja. Oke, lalu apa hubungannya persamaan garis singgung dengan turunan trigonometri? Ada hubungannya. Hubungannya di mana? Di gradien. Gradien dalam persamaan garis singgung itu adalah turunan pertama dari fungsi itu anak-anak. Jadi tetap menggunakan turunan pertama. Arahnya ke sana semua. Oke, coba kita lihat ya. Di contoh soalnya nggak masalah ya. Contoh soalnya ini nggak masalah ya. Intinya itu. Bentar, saya lihatkan. Ini nggak masalah. Coba contoh 1. Coba kita lihat ya. Contoh 1 ya. Tentukan gradien garis singgung kurva ini di titik ini. Nah, sekarang kita kan yang ditanyakan gradiennya. Kalau ditanya gradiennya, maka kita gak butuh yang namanya titik singgung. Ya, kalau misalkan yang ditanya adalah persamaan garis singgung, kita butuh X sama Y-nya, Nana. Gimana cara cari X sama Y-nya di sini? X-nya sudah ada yang ini. Y-nya dicari. Dengan cara apa Y-nya dicari? X-nya ini masukkan ke sini, nak. Nah, masukkan ke sini. Dapat kita Y-nya berapa? Begitu caranya.
Itu kalau yang ditanya adalah persamaan garis singgung. Berhubung contoh 1 tidak ditanya persamaan garis singgung, ya langsung aja kita tunjuk poin begitu. Jadi ditulis dulu kurvanya. Y sama dengan sin 2x min pi per 6. Begini. Nah, yang ditanyakan tentukan gradien. Gradien itu kan M. Nah, M itu adalah turunan pertama dari ini. Turunkan. Sin diturunkan jadi cos, oke? 2x min pi per 6 begini. Jangan lupa turpang, turfung, tursut seperti yang sudah sering kali saya katakan. Turpang pangkatnya pangkat 1 nggak ada, nggak usah dilihat. Turfung fungsinya sin diturunkan jadi cos, sudah. Tursut sudutnya ini diturunkan, Nak. Nah, yang diturunkan yang mana, Bu? Yang ada x-nya. Kenapa? Karena pi per 6 ini kalau saya turunkan hasilnya 0. Berarti yang diturunkan yang ini 2x diturunkan adalah 2. Gini. Sehingga dari sini gradiennya itu M sama dengan X-nya diganti berapa? Diganti ini, Nak. X-nya adalah pi per 2. Pi itu ada 180. 180 dibagi 2 adalah 90 ya. Berarti kalau saya tulis di sini cos 2 dikali 90 dikurangi pi per 6. Pi itu berapa yuk? Pi 180. Iya, dibagi 6 berapa yuk? 30. Berapa? 30. Dikali 2, 2-nya saya taruh depan. Berarti M sama dengan 2 kali cos 180 min 30. Kuadran 2 ya? Oke? 50. Coba kita lihat dulu ya. Oke? Sekarang 180 ini kan kuadran 2, Nak. Cos di kuadran 2 kan tetap cos, masih ingat ya? Pintu tidur sama pintu berdiri kemarin. Oke, berarti 2. Ini nggak usah direken, tinggal ini sama ini toh yang dilihat. Cos 30. Jangan lupa, karena dia kuadran 2, cos itu negatif, Nak. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 dikali min cos 30 berapa ya? Akar 3. Setengah akar 3. Pinter. Loh, iki dicoret, Nak. Loh, hasilnya adalah min akar 3. Loh, selesai sama jawabannya. Oke, lanjut nomor 2. Saya nomor 2. Saya naikkan dulu nomor 2. Contoh nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung. Nah, sekarang yang ditanya persamaannya, Nak. Kalau yang ditanya persamaannya kita butuh Y. X-nya sudah ada. Mana X-nya? Absis itu X. Berarti absis itu adalah X di dalam matematika. Koordinat itu adalah Y. Ordinat ya, bukan koordinat ya. Ini Y. Absisnya sudah ada. Berarti dari soal ini kita sudah dapat persamaannya. Persamaan maksudnya kurvanya. Begini. Absisnya sudah dapat. X-nya sudah dapat begini, Nak. Y-nya nggak ada. Ini satunya nggak ada kan kita butuh titik. Nah, caranya nyari gimana? Ya masukkan ke sini. X-nya diganti pi per 3. Berarti Y sama dengan tangen pi per 3. 180 bagi 3 berapa ya? 60. Berarti Y sama dengan tangan 60. Tangan 10 berapa ya? Tangan 60 berapa ya? Akar? Akar 3. Ya Y-nya akar 3 taruh di sini, Nak. Loh, dapet. Kalau sudah dapat Y-nya, ini buangan sudah nggak butuh kita ini. Ini dibuang, sudah dibuang. Oke, berarti persamaannya tinggal Y sama dengan tangan X dengan titik pi per 3, akar 3. Begini ya, Nana. Kemudian cari gradiennya, turunkan, Nak. M, turunan dari tangan. Apa turunannya tangan ya? Tan kuadrat X. Turunan di tangan kok. Apa? Itu, Bu. Apa? Iya, Bu. Tan kuadrat X, Bu. Tangan kuadrat X mah tangan. Tangan turunannya. Sekan, Nak. Sekan. Oh, saya dengernya tangan soalnya. Sekan kuadrat X. Gini ya, Nak ya. Nah, kita kan yang namanya gradien itu kan adalah nilai, Nak. Berarti X-nya itu gantiin. Tadi X-nya berapa ya? Pi per 3. 180 bagi 3 berapa tadi? 180 bagi 3? 60. Berarti M-nya itu adalah sekan dari 60 kita kuadratkan. Nah, X-nya ini diganti. Sekan berapa ya? 1 per apa ya sekan ya? 1 per cos. 1 per cos. Oke, berapa, Nak, cos 60 yuk? Setengah. Berarti 1 dibagi setengah hasilnya berapa yuk?
2. Setengah. 2 ini yang Wah. 2 kuadrat berapa? 4. 4. Dari sini maka kita punya M-nya adalah 4, titik singgungnya adalah pi per 3, akar 3. Selesai, nak. PGS-nya mana? Ya PGS-nya seperti rumusnya SMP, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Begini, nak. Y min Y1. Y1-nya mana? Ya iki, nak. Y1-nya akar 3. Sama dengan M. M-nya ini kita sudah dapat 4. Dikali X min X1-nya. Berapa X1-nya? Pi per 3. Selesai. Berarti Y min akar 3 sama dengan 4 kali X itu adalah 4X. 4X. Ya, 4 kali min pi akar 3 berarti min 4pi per 3. Begini, anak-anak. Sehingga Y sama dengan 4X min 4pi per 3. Akar 3-nya pindasannya di plus akar 3. Selesai, anak-anak. Oke, inilah yang namanya persamaan garis singgung. Coba kita lihat pembahasannya gimana di sini. Jadi pembahasannya saya naikkan ya. Nah ini. Ya Bu, kok gitu pembahasannya Bu? Hasilnya ini. Ini hasilnya Kak Ketok yuk. Sebentar saya hapuskan dulu. Biar kelihatan. Saya hapus dulu. Nah ini nak pembahasannya. Iki loh nak. Kelihatan ya? Ini loh pembahasannya. Kok iso beda Bu? Ya jelas beda. Nah ini asal ada pertiganya. Kalau kamu kalikan 3 pasti sama dengan ini. Ya. Oke? Coba ta. Sebentar. Oh, garis normal. Maaf anak-anak. Ini persamaan garis normal. Yang tadi persamaan garis singgung berarti ini ya. Coba kita kalikan ya. Saya tulis di sini. Kita hapus dulu. Langsung persamaannya ya. Kita buktikan dia persamaannya. Oke. Ini saya tulis ulang ya. Berarti PGS-nya adalah Y sama dengan 4X min 4pi per 3. Terus 4pi per 3. Diapain? Ditambahin ya. Ditambah akar 3. Wes, semua kalikan 3 nak. Ben enak kalikan 3. Berarti Y kali 3 itu adalah 3Y. 4X dikali 3 adalah 12X. 4pi per 3 dikali 3 itu 3-nya hilang. Pernya berarti tinggal 4pi. Oke, kemudian akar 3 kali 3 adalah plus 3 akar 3. Loh, sapodo nah. Oke, Y-nya masukkan ke dalam berarti 0 sama dengan 12X min 3Y dikurangi 4pi plus 4 akar 3. Selesai anak-anak. Loh, sama-sama ini. Ngerti ya? Ngerti. Lanjut sekarang. Sekarang satunya, anak-anak. Satunya ternyata dari soal nomor berapa ini tadi? Nomor nggak bisa naik ya. Nah, nomor 2 ini yang ditanya nggak cuma persamaan garis singgungnya anak-anak, tapi juga yang ditanya persamaan garis normalnya. Oke, masih ingat kan kemarin sudah kita bahas ya, kalau persamaan garis singgung itu adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 begini anak. Tapi kalau persamaan garis normal, gradien ini diwalik di min. Nah, berarti Y min Y1 sama dengan 1 per min M dikali X min X1. Ini garis normal. Caranya gimana? Caranya sama kayak tadi. Jelas ya? Oke, jelas. Insya Allah jelas. Persamaan garis normal tidak saya bahas. Kita ngejar pertanyaannya Naifah tadi biar kita bisa tahu kesalahannya di mana atau kesulitannya di mana. Is ya? Sudah ya? Sudah. Contoh 3 insya Allah sama anak-anak. Kita langsung saja ke soalnya ya. Kita buka halaman, tadi saya katakan halaman 16. Halaman 16. Lah ini. Oke, coba saya besarkan. Kalian jasa besar. Nah, ini enak ya. Oh, paket mau ya piye iki. Yuk, nomor 1. Garis gradien garis singgung kurva Y sama dengan tan X di
X sama dengan pi per 4, yang ditanya adalah gradien. Berarti M top nak yang ditanya. M itu adalah turunan pertamanya. Kita turunkan dulu yuk. Tangan diturunkan tadi apa? Sekant kuadrat X. Sekant kuadrat X. Iya. Wes, X-nya masukkan nak. Berapa ini X-nya nih? Pi per 4. Iya, pi per 4 itu berapa yuk? 180 bagi 4. 180 bagi 4. 2, Bu. Berapa? Oh, itu 180 bagi 4. 180 bagi 4. Pi per 4. Iya, pi per 4. 180 dibagi 4, Mak. Berapa? Oh iya. 180 bagi 4 berapa? Bu. 180 bagi 4. 45. 45, Nak. 45. Iya, sekan tadi 1 per apa ya sekan yo? Sekan itu 1 per apa? 1 per cos. 45 dikuadratkan begini. Oke, hasilnya berarti 1 cos 45 berapa yo? Cos 45 berapa yo? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Oke, dikuadratkan jangan lupa. Oke, 1 kuadrat 1 ya. Setengah kuadrat 1 per 4. Oke, akar 2 kuadrat akarnya hilang. Loh, ini dicoret sama ini kan tinggal 2 nak. Berarti hasilnya 1 per setengah. Masih ingat 1 per setengah tadi berapa hasilnya? Berapa ini? 2. 2. Pinter jawabannya yang D. Nomor 2. Gradien garis singgung kurva ini adalah sama. Yuk, M sama dengan turunkan anak-anak. Turunkan. Sin diturunkan jadi? Sin diturunkan jadi? Cos. Tetap dalamnya tetap. Iya, cos pi per 6. Oke? Wes, dikali dengan, jangan lupa. Di dalam kurung juga diturunkan. 2X diturunkan jadi berapa, nak? 2. Pi per 6-nya diturunkan 0 ya. Nggak ada X-nya ya. Oke, wes masukkan sekarang. 2-nya saya taruh di depan. 2 cos. X-nya diganti berapa, nak? Cos. X-nya diganti berapa? Pi per 3. Berapa pi per 3? 180 dibagi 3. Pi per 3, Bu. Iya, tahu. Berapa pi per 3? 60. 60. Oh, 60 kali 2 berapa? 60 kali 2 120. 120. Oke. Ditambah sekarang ini pi per 6. Pi berapa? 180 bagi 6 berapa? Berapa? 180 bagi berapa? 30 bagi 6. Hasilnya berapa ini? 2 cos 150. Kuadran 2 ya. Hasilnya adalah 2 kali cos 180 dikurangi berapa ya? Adanya 150 ya. Dikurangi berapa? 30. 30 pinter. Sehingga 30, Bu. iya 30. Sehingga hasilnya adalah jangan lupa karena kuadran 2 cos jadi negatif ya. Berarti 2 dikali min cos 180-nya sekali saya direken. Min setengah. Nah, gimana? 2 dikali min setengah akar 3. 2-nya hilang ya. Min setengah akar 3. Hasilnya berapa? Iya. Hasilnya berapa? Min akar 3. Min akar 3. Lu iso. Min akar 3. Tuh, gampang. Oke, lanjut. Nomor 3 sekarang. Kita lihat nomor 3. Nomor 3. Gradien garis singgung dari kurva ini. Yuk, turunkan dulu anak-anak. Kita turunkan dulu. M sama dengan akar 3 ini kan konstanta. Dia nggak turun, tetap. Sin diturunkan jadi apa ya? Sin diturunkan jadi apa ya? Cos. Cos. Oke, cos X. Oke, yang ini sekarang. Min. Iya, sudah. Min. Cos diturunkan jadi apa ya? Cos diturunkan jadi apa ya? Min sin. Min sin. Oke, tak kasih kurung ya. Min sin X. Min kali min plus ya. Berarti akar 3. Plus. X, iya. Plus sin X. X-nya berapa, nak? X-nya berapa? X-nya berapa? Pi per Pi 6. per 6 berapa pi per 6 itu? Pi per 6. Pi per 6 berapa? 30. 30 berarti sama dengan akar 30, 3. Bu. Iya, cos X-nya diganti 30. 30. Oke.
Wes, yuk sama dengan yuk. Berapakah cos 30? Berapakah cos 30? Ayo. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Hati-hati ya. Yuk, berapa sin 30? Berapa sin 30? Sin 30 setengah. Setengah, Bu, setengah. Oke. Akar 3 kali akar 3, 3 nak ya. Berarti yang depan ini adalah 3/2. Oke. Yang belakang ini adalah 1/2. 3 ditambah 1, 4 ya. Hasilnya adalah 4/2. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 berapa? 2. Selesai. 2, Bu. Iya, jawabannya adalah yang E. Gampang kan? Lanjut, ini pertanyaan Naifa sekarang. Katanya masih bingung. Oke, kita lihat nomor 4. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan kosekan, anak-anak. Oke, cari M dulu yuk. M sama dengan kosekan diturunkan. Yo, kosekan kalau turun jadi apa? Min kosek X kotan X. X kotan X. X. Ini ya? Ya, sudah ya? Wes ya? Ya. Nah, iki bisa diurai enggak? Coba kita lihat. Kosekan itu 1 per kosekan itu 1 per Kos. mau kosekan kok kos tuh. 1 per Sin. Iya, sin. Kotangan itu Sin. apa per apa? Kotangan itu kalau tangan itu sin per kos, kalau kotangan diwali anak-anak kos per sin. Begini, nak. Nah. Oke, wes titiknya berapa? X-nya berapa ini X-nya? X-nya berapa? Halo? 30 masukkan, nah. 30 derajat. Ojo ragu-ragu, 30. Itu. Oke. Cos 30 per sin 30. Kenapa? Wes? Yuk. Min. 1 per sin 30 berapa yuk? Sin 30 setengah. Dikali cos 30 berapa Setengah, yuk? Bu. Cos 30. Setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi sin 30 setengah ya. Wes, dikilang nak ya. 1 dibagi setengah tadi 2 ya kan? Iya. Oke, berarti min 2 akar Ya, 3. min 2. Oke, iki M nak. Yang ditanya adalah PGS. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min Y1, Y1-nya mana ya? 2 ya. 2. M-nya mana M-nya? Iya. M-nya Min 2 akar 3. Iya, X-nya diem. Oke, X1-nya adalah 30 derajat. Begini anak. Oke. 30 derajat. Iya, derajatnya Y sama dengan yuk. Ini dikali ini. Min 2 akar 3X. Oke. Atau langsung boleh enggak apa-apa wes, enggak usah dikali. Ini biarkan begini. Iya. Oke. Yang 2 min 2 ini pindah ke sana, berarti plus Iya, 2. Loh, selesai. Masih bingung kan? Masih bingung kan? Enggak, Bu. Nah, oke, alhamdulillah. Berarti jawabannya yang mana? Yang Yang C. Mbak Zaki minta tolong. C, Bu. Yang C, pinter. C. Oke, nomor 5. Nomor 5. Nah, sekarang kita masuk nomor 5. C. Iya, yang C jawabannya. Oke. Nomor 5. Persamaan garis normal dari fungsi. Yang ditanya adalah persamaan garis normal dari fungsi. Oke, yuk cari M-nya dulu ya. M sama dengan yuk, turunkan anak-anak. Ayo tanduk. Mbak gini. Di luar tuh. Yuk, tangan diturunkan berapa? Halo, tangan diturunkan berapa?
Secant kuadrat X, Bu. Iya, secant kuadrat Secant X. kuadrat Masya X. Allah, semangat sekali, subhanallah. Terus lanjut, X-nya diganti berapa? X-nya diganti berapa? Diganti 1 per 1 per 1 per 4. 1 per 4 pi ini berapa, nak? 1 per 4 dikali 180 berapa, yuk? Berapa? Itu, Bu, 45. 45. Iya, pinter, nak. 45. Berarti hasilnya adalah secant kuadrat 45. Secant itu 1 per apa ya? Cos. Cos 45. Kita kuadratkan, oke? Berarti hasilnya adalah 1 dibagi cos 45 berapa ya? Setengah. Setengah akar Akar 2 dikuadratkan, anak. 2. 1 kuadrat adalah 1, oke? Setengah kuadrat adalah 1 per 4, akar 2 kuadrat adalah 2. Dicoret, anak-anak. Nah, 2. Hasilnya adalah 1 dibagi 1 per 2. Berapa hasilnya ini? 2. 2. Siapa 2 ini? 2 itu M-nya, anak. Yang ditanya adalah persamaan garis normal. Hati-hati. Garis normal itu Y min Y1 sama dengan M-nya diwalik, nak. Begini. Ada minnya ini, oke, X min X1. Oke, berarti Y min Y1-nya berapa Y1-nya? Itu, Bu, Pi 1 sama dengan min 1 per M. Berapa M-nya? 2. X dikurangi X1-nya berapa? 1 per 4 pi. 1 per 4 pi. Loh, nak, selesai, nak. Berarti Y tok sama dengan min setengah dikali X, berarti min setengah X. Oke, min setengah dikali min 1/4 adalah min 1 per 8 pi. Ini, min 1 pindah ke kanan, dia jadi plus 1. Loh, selesai. Mana jawabannya? Min setengah. Yuk, mana jawabannya? Yang Gak ada. Gak ada, Bu. Iya, enggak ada jawabannya. Ya, enggak apa-apa. Oke, tapi ngerti caranya ya? Ngerti, Bu. Ya, ngerti caranya ya. Alhamdulillah kalau ngerti caranya. Oke? Oke, gak keliru aja kita. Oke? Siap? Enggak masalah ya. Kemungkinan ini, paling ini plus nih, nah. Yang C ini loh. Ininya plus. Gitu. Ya, bisa apa-apa. Oke? Bisa ya nomor 5? Lanjut nomor 6. Gampang kan ya? Nomor 6 ya? Nomor 6. Diketahui garis G menyinggung kurva Y sama dengan sin X ditambah cos X di titik yang berabsis. Nah, saya punya kurva, ada garis G, nak, nyinggungin. Nah, gini garis. Ini garis G. Ini kurvanya. Oke? Di titik yang berabsis, nah, titik singgungnya ini, absisnya atau X-nya adalah setengah pi. Yang ditanya, garis G itu memotong sumbu Y di titik berapa? Masih ingat ya? Garis ketika dia dikatakan memotong sumbu Y, maka ini berarti X-nya adalah 0, anak-anak. Pertanyaannya di sini. Oke, kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Yang ditanya sekarang, garis G ini rupanya kayak apa? Berarti harus cari persamaan garis singgung dari garis G, anak-anak. Oke, berarti kalau kita cari persamaan garis singgung dari G, kurvanya dulu dicari. Gradiennya dulu ya. M-nya adalah gradiennya. Gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Turunannya ini, anak-anak. Diturunkan yuk. Sin diturunkan jadi? Sin diturunkan jadi? Halo? Sin diturunkan jadi? Cos? Ya. Cos X. Iya. Cos diturunkan jadi? Cos diturunkan Min jadi? sin. Min sin. Begitu, anak-anak. Oke? Min sin. X-nya berapa? Nah, X-nya setengah pi. Setengah pi setengah kali 180. Berapa setengah kali 180? Berapa? 90. Bener ya, 90. Berarti M sama dengan cos 90 min sin 90. Bener. Oke, cos 90 adalah 0 ya. Cos 90 0 ya. Ya. Sin 90 adalah min 1. Hasilnya adalah min 1.
Min 1 ini M-nya anak-anak. M-nya min 1. Oke? Karena kita cari PGS persamaan garis singgung, kita butuh titik. Nah, titiknya kita cuma punya titik X. Nggak punya titik Y. Berarti titik Y-nya kamu cari. Caranya gimana? Ini masukkan ke persamaannya sini. Kita cari Y dulu ya. Berarti Y sama dengan sin X-nya diganti. Setengah pi itu adalah 90 ya. Berarti sin 90 ditambah cos 90. Berarti Y-nya sama dengan sin 90 adalah 1. Cos 90 adalah 0. 1 ditambah 0 berarti Y-nya adalah 1. Sehingga titik singgungnya di sini adalah X, Y setengah pi, 1 begitu anak-anak. Nah, begini anak-anak. Nah, yang kita pakai ikut kita, nah, wes. Oke, berarti persamaan garis singgung dari garis G adalah, tulisan dulu persamaannya, rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1, begini. Oke, Y1-nya berapa ya? Berapa Y1-nya? 1. 1. Sama dengan M-nya berapa ya M-nya ya? Itu Bu, min 1. Min 1 dikali X min X1. X1-nya berapa ya? Setengah pi. Setengah pi. Loh, selesai nak. Oke, perlu diselesaikan nggak Bu? Nggak usah. Ini aja. Karena yang ditanyakan bukan ini. Yang ditanya adalah garis G itu akan memotong sumbu Y di titik berapa? Artinya memotong sumbu ini X-nya 0. Nah, masukkan X di sini 0. Nah, nanti kita akan dapat Y-nya. Ya, jadi ketika dia X-nya saya masukkan 0, Bu, boleh nggak saya selesaikan? Boleh, nggak apa-apa, tapi suen dulu. Kalau X-nya saya masukkan 0, berarti Y min 1 sama dengan min 1 dikali X-nya diganti 0. Nah, 0 min setengah pi. Begini, nah. Oke, berarti Y sama dengan 0 dikurangi setengah pi kan min setengah pi ya nak ya. Min kali min jadi plus ya. Jadi hasilnya ini tok. Nah, ini jangan lupa min 1 ini kan pindah ke sana. Jadi plus 1. Lah ini Y-nya nah. Sehingga titiknya adalah pasangan X, Y. X-nya tadi berapa X-nya? X-nya tadi berapa nak? Loh, kan X-nya 0. Katanya tadi cari garis G. Ya X-nya kan 0. Ketika dia X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya adalah setengah pi plus 1. Jawabannya yang mana? Yang E. Loh, bisa. Bisa kan? Gampang ya? 6 sudah. Lanjut sekarang nomor 7. Bentar. Oke, nomor 7 anak. Nomor 7. Yuk, coba. Bu Amel yang nulis, kamu yang ngomong. Yuk. Grafik fungsi fx sama dengan sin x akan turun pada interval. Yuk, ya apa nek ngene iki? Masih ingat kan fungsi monoton? Fungsi monoton itu fungsi naik atau fungsi turun. Kalau fungsi naik itu, dia akan naik ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Gini, lebih besar dari 0. Ini naik. Nah, kalau dibalik begini, fx lebih kecil dari 0 namanya turun. Berarti yang kita lakukan dulu ketika ada yang ditanya fungsi turun atau naik, maka kita turunkan dulu. Fx-nya sin x ya, kita turunkan yuk. Turunan pertama dari sin x apa ya? Cos X. Cos x, pinter. Selesai ini aja. Stop. Kalau sudah stop, kita masukkan, maka fx itu akan turun jika turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Begini anak. Masukkan ininya, berarti cos x lebih kecil dari 0. Cos berapa ya hasilnya 0 ya? Cos 90. Sama berapa? Sama Masih ingat cos kan? Paling enak pakai grafik. Grafiknya cos begini. Nah, yang memotong sumbu x ini sama ini. Ya. 270, nah, Bu. 270. 90 dengan 270. Sehingga ini ketika kita cari nilai x-nya, jadikan sama dengan dulu, nak. Pertidaksamaan itu jadikan sama dengan dulu. Berarti cos x sama dengan
0 itu adalah cos 90 sama cos 270. Artinya X-nya itu adalah 90, satunya X-nya itu adalah 270. Karena kita berbicara pertidaksamaan anak-anak, kita harus ngomongin tentang garis bilangan. 90 dengan 270, yang sebelah kiri pasti yang lebih kecil, oke? 90, 270 yang lebih besar, begini. Nah, ini namanya titik stasioner. Nah, tinggal kita cari mana naik, mana turun. Nah, oke? 0 di mana yuk Kak di sini? Di daerah 1, Itu daerah 2 atau daerah 3. 0 di mana? daerah 1. Daerah 1. Kita pakai 0. Kenapa sih Bu Amel kok suka pakai 0? Gampang. Pakai 0. Oke, kita cek ya dengan 0 ya. Nah, cek dengan turunan pertamanya. F absennya tadi mana ya? Cos ya? Yang Cos ya? Iya. Masukkan X-nya dengan 0, Nak. Kalau X-nya saya masukkan 0 berarti cos 0. Berapakah cos 0? Halo, cos 0 berapa? 1. Oke, padahal kita tahu anak-anak, kalau turunan pertamanya lebih kecil dari 0, dia turun. Kalau dia turunan pertamanya lebih besar dari 0, dia naik. Ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? lebih besar dari 0. Besar. Berarti kita pasti naik, munggah, gak mudun. Oke, sekarang yang ini. 90 dengan 270. Pakai berapa yuk? Kamu ambil satu titik saja di antara ini. Berapa? 90. 180. 90 pasti sini dong. Oh, 180. 180. Ya, berapa? 180. 180 boleh. Ya, kita masukkan ya. F absen, X-nya kita ganti dengan 180. Sama dengan cos X-nya kita ganti dengan 180 anak-anak. Berapa cos 180? Ini sudah ada gambarnya. 180 berarti pas di sini, Nak. Berapa nilainya di sini? Min 1. Pinter. Berarti turunan pertama dari 180 dan min 1. Min 1 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari Lebih 0. kecil dari 0. Berarti turun apa naik? Nah, Turun. Loh, selesai. Habis naik, turun. Pasti sebelah sini? Naik. Naik. Loh, yang ditanya apa itu? Itu Bu, sin X akan turun pada interval. Turunnya di mana tadi? Di sini loh Bu, 190. turunnya itu Bu. Ya kan? Sehingga 9 intervalnya antara 90 dengan 270. Selesai anak-anak. Mana jawabannya? B. Yang B. D. D ya? Oke. Bisa ya? Bisa, ya? Bu. Bisa. Lanjut nomor 9. Lanjut nomor 9. Yuk, nomor 9. Grafik fungsi fx sama dengan sin kuadrat x akan naik pada interval. Yuk, nek ini ya apa yuk? Yuk, siapa dulu? Sama, turunkan dulu. Turunkan dulu. Ingat ya, turpang, turfung, tursut. Turunkan pangkatnya dulu 2. Sin x. Ya, ini namanya turpang. Turfung fungsinya tok diturunkan anak, sin diturunkan jadi cos. Oke, tursut sudutnya x diturunkan 1. Nah, ini turunannya. Sehingga turunan pertama dari sin kuadrat x adalah 2 sin x cos sin x cos x. Dimana kita tahu 2 sin x cos x itu adalah sin 2x anak-anak. Oke. Nah, wes selesai toh? Selesai. Sekarang kita akan ngecek dia itu akan naik atau turun. Berarti turunan pertamanya jadikan 0 dulu. Oke? Ya, sehingga F absen X. Dia mau kita naikkan ya. Akan naik begitu. Sebentar saya hapus dulu. Terus begini. Fx akan naik jika turunan pertama
pertamanya lebih besar dari 0. Nah, ya kan? Nah, turunan pertamanya tadi kan ini, nak ya. Sin 2x itu harus lebih besar dari 0. Nah, sekarang sin yang nilainya 0 apa, yuk? Sin yang nilainya 0 apa? 0. 90. 60. Bikin dulu. Sin itu kan begini. Oke? Nolnya di mana? Di sini, dan di sini. Pasti di ujung sini, pasti 360, oke? Berarti sin 360, 0. Setengahnya berapa ini? Halo? Separuhnya 360. Pinter. Berapa ini? 160. Ini berapa nih? 90. Ini berapa nih? 0. Berarti sin 2x itu akan sama dengan 0 jika dia adalah sin 0 ini atau sin 180 ini atau sin 360 iki tok. Nah, berarti kalau ini sama ini x-nya berapa? X-nya 0, Bu. X-nya Iya bener 0. Kalau ini sama ini x-nya berapa? 90. 2x sama dengan 180, maka x sama dengan 90. Benar. Ojo bingung ya. Kalau ini sama ini berapa? X-nya 180. Berarti titik stasionernya 3, nah. Ada 0, ada 90, ada 0, ada 90, ada 180. Oke? Wes, tadi kita kan sudah tahu f absennya mana nih tadi nih. Ya, sin 2x. Nah, coba saya mau coba di sini misalkan titik yang di sini minus 30. Ya, boleh ya? Ya. Oke, kita coba. F absen min 30. Berarti sin 2 kali min 30. 2 kali min 30 itu min 60, nak. Berarti sama dengan sin min 60. Minnya taruh depan, min sin 60. Sin 60 berapa ya? Setengah akar 3. Ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Lebih kecil dari 0. Turun tak naik? Turun. Iki turun, nak. Di sini, nak. Saya coba yang sini, Bu. Sini coba saya 45. Coba gantian nih. Oke. Ayo, F absen dari 45 sama dengan sin 2 kali 45. 2 kali 45, 90 ya. Berarti hasilnya adalah sin 90. Berapa sin 90? 1. 1 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar dari 0. Berarti ini naik, nah. Turun, naik. Berarti ini apa? Ini berapa? Turun. Ini? Ini? Naik. Yang ditanya yang mana? Dia yang naik, nak, yang ditanya. Terus kamu lihat, ternyata A, B, C, D, E-nya itu di antara X-nya. Berarti tidak mungkin naik yang sini. Kalau naik yang sini, pasti dia tidak ada di antara. Ini namanya X lebih besar dari 180. Berarti yang dicari yang ini, nah. Berapa ini? 0, X, 90. Loh, Bu, tidak ada. Pakai pi. Pi kan berapa, pi? Pi kan 180. 180 diapain supaya jadi 90? Dibagi 2. Berarti ini pi per 2. Loh, selesai, nah. Yang A. Yang A jawabannya. Oke? Ayo, terakhir 10. Sebelum istirahat. Oke? Saya pernah bilang anak-anak, belajar itu boleh serius, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Jadi habis gini, kalian nanti setelah belajar ini, kalian harus istirahat ya. Ya, supaya belajarnya efektif. Oke? 10 terakhir yuk. Grafik fungsi fx sama dengan cos kuadrat x plus 10 derajat pada interval ini adalah, ya apa ya yuk? Cari ono sama kayak tadi. Kita turunkan dulu. F absen turunkan yuk. Pangkatnya dulu turun. Pangkatnya tinggal 1. Begini. Ini turpang masih anak. Fungsinya cos diturunkan jadi min sin. Begini. Oke. Ya. Sudutnya x diturunkan 1. 10 diturunkan 0. Gini. Ini turunannya anak-anak.
Sehingga turunan pertamanya adalah ada min ya di sini. Saya taruh di depan min 2 sin X plus 10 cos X plus 10. Begini anak-anak. Lah bukankah ini sin 2A? Ya, berarti hasilnya adalah min sin 2A. A-nya mana, Bu? Ya, A-nya yang dalam kurung lah. Gini. Oke, ini turunan pertamanya. Wes, sekarang yang ditanya, grafik fungsi ini pada interval 0 sampai 90, anak-anak. Jadi, batasannya cuma 0 sampai 90. Yuk, kita cari titiknya dulu. F absen X akan naik atau turun, terserah kalian. Saya pengen naik aja. Naik jika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke, naik. Nah, sebentar. F aja ini. Nah, begini. Oke, yuk. Mana F absennya, anak-anak? Ini kan? Berarti min sin 2 dikali X ditambah 10. Ini harus lebih besar dari 0. Ketika minnya saya pindah ke sana, tandanya berubah ya, masih ingat ya? Berarti sin 2X ditambah 10, tandanya berubah, anak-anak. Menggok gini. 0 dibagi min, ya tetap 0 lah. Begini. Wes, jadikan sama dengan sin 2 dikali X plus 10 sama dengan 0. Berapakah sin yang hasilnya 0? Tadi berapa? 0. Oh, terus berapa lagi? 0. Sin 0. Terus berapa lagi? 270. Sin, ayo, lali. 180, nah. 270. Lali. Gini. Nah, ini sin yo. 0 itu di sini, dan di sini, anak-anak. Oke. Berapa nih? 180 yo. 180. Berapa ini? 360. 360, pinter. Oke, berarti langsung saja ini dengan ini, nak. Berarti 2 kali X plus 10 sama dengan 0. Oke, 2-nya hilang ya. Berarti X ditambah 10 sama dengan 0 dibagi 2, 0. Berarti X-nya adalah min 10. Ada min 10-an. Oke, lanjut. Kenapa 2-nya? Gimana? 0 dibagi 2. Kenapa 2? 0 dibagi 2. Oh. Jadi 0 kan? Iya. Oke, ngerti ya? Dapat 1 titik. Titik yang lain. Sama ini sekarang. 2 dikali X plus 10 sama dengan 180. X plus 10 sama dengan 180 dibagi 2, 90. Berarti X-nya adalah 90 dikurangi 10, 80. Dapat 2. Oke, yang terakhir. Yang ini. 2 dikali X ditambah 10 sama dengan 360. Berarti X ditambah 10 sama dengan 360 dibagi 2. 180. Berarti X-nya adalah 180 dikurangi 10 berarti 170. Masukkan nak ke garis bilangan. Ini satunya min 10. Yang tengah adalah 80. Yang ini adalah 170. 0 di mana? Di sini? Bunda, Bu. Mana? Sebelahnya 80. Ini? Sebelahnya 8, sebelah kiri. Ini 80. Iya, kita cek pakai 0. Kenapa kok pakai 0 paling gampang? Yuk kita cek turunan pertamanya tadi mana yuk? Ini ya. Min sin X ditambah 10. Oke? Nah, masukkan X-nya dengan 0, anak-anak. Kita kan tahu cek pakai 0. Min sin 0 ditambah 10. Berapa 0 ditambah 10? 10. Tapi kan ini min, nak. Oke, berarti min sin 10. Sin kalau min kan berarti hasilnya kan negatif, nak. Kalau negatif naik atau turun? Turun. Kalau di sini turun, di sini berarti apa? Naik. Di sini. Naik. Di sini. Turun. Turun. Yang ditanya sekarang, antara 0 dengan 90, 0 di mana? 0 di sini ya. Ya. 90 di sini ya. Berarti Ya, gimana? Bu. Habis ini terus ini. Turun. Turun Naik. naik. Sip, pinter 100. Untuk siapa tadi? Nah, selesai anak-anak. Oke? Jelas ya?
Oke, sudah jam 1 lebih 37 menit. Saya akhiri sampai di sini ya. Oke. Ya Nana, itu saja. Ini butuh videonya nggak? Butuh videonya apa enggak? Halo? Nah, Iya, Bu. oke, ya sudah. Berarti kalau butuh videonya saya save ya.